kita masih diberi kesehatan, itu yang penting. Dan dari kesehatan itulah kita bisa bersama-sama untuk menjalankan aktivitas, memberikan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Mereka yang memberikan yang terbaik, saya ingat pagi ini baca kata-kata Mata Najwa. Kalau kita mencintai Indonesia, tidak usah terlalu merasa paling mencintai. Cukup rawat dan jaga apa yang dimiliki. Merawat dan menjaga apa yang dimiliki sebenarnya paling besar ada di tulang punggungnya adalah Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kalau Komisi 4 memiliki tingkat kritis yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, sama sekali tidak ada sedikit pun dalam pikiran kami kebencian, ketidaksukaan. Tetapi jujur kita katakan, Bapak tidak cukup kuat untuk menahan gempuran arus keinginan banyak orang yang ingin mengambil kekayaan dengan cara yang mudah. Mengambil kekayaan dengan cara yang mudah itu adalah mengambil hutan, mengalihfungsikan, menebang pohonnya saja sudah bikin kaya. Saya katakan sekali lagi, menebang pohonnya saja bisa bikin kaya. Saya beli pohon jati di perhutani itu 40 juta, itu hanya beberapa potong. Saya kebayang itu kalau yang memangkas hutan itu ada 10.000 hektar, 100.000 hektar, berapa triliun itu uang yang didapat. Habis dari situ nanti menanam. Setelah menanam bisa jadi di dalamnya ada kandungan logam, ada kandungan batu bara, ada berbagai kandungan lainnya, sangat mudah menjadi kaya. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan secara bersama, yaitu kelangsungan hidup bangsa. Kelangsungan hidup bangsa itu di dalamnya adalah kelangsungan hidup warga. Saya sangat tersayat ketika ada seorang kakek di Kalimantan yang ditawar hutannya 10 miliar tidak menjualnya, memilih merawat dan menjaganya. Betapa dia menjadi tauladan bagi negeri ini. Nah untuk itu, kalau Pak Hairudin sangat kritis urusan hutan, bukan hanya persoalan membela saudara-saudaranya yang di hutan, tetapi dia adalah memiliki kecintaan. Pak Darori, yang Pak Slamet, semua karena kecintaan. Dan Bapak bisa menjadikan kami sebagai tameng dalam mengambil berbagai kebijakan. Sekali lagi saya katakan, Bapak tidak akan cukup kuat untuk menjaga alam ini kalau tidak di backup oleh kekuatan politik dan kekuatan lainnya. Ini yang penting bagi kita penekanannya. Dan masih beruntunglah di Komisi 4 yang insya Allah seluruh anggotanya tidak memiliki kepentingan apapun kecuali satu, kelestarian lingkungan. Dan saya katakan alam ini adalah kekayaan yang sangat berharga. Dan kemudian saya tegaskan lagi, publik Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu lingkungan dan isu kehutanan. Tidak memberikan perhatian yang cukup, kalah oleh isu politik, kalah oleh isu artis, kalah oleh isu narkoba, kalah oleh isu korupsi, kalah, kurang seksi di mata publik Indonesia. Kapan publik Indonesia memberikan perhatian yang khusus, yang besar terhadap alam? Kalau ada musibah, kalau ada banjir, baru komennya banyak. Kalau ada longsor, baru komennya banyak. Kalau ada kematian, baru komennya banyak. Nanti musim kemarau, lupa lagi. Nah untuk itu saya mengingatkan dan mengajak, fokuskan anggaran ini pada recovery. Dan saya katakan hari ini, gerakan reboisasi itu penting. Tetapi yang lebih penting lagi tidak menebang. Karena kita tanamin 1 juta pohon, belum tentu jadi semua. Tetapi sekali nebang 100.000 yang pohonnya sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, kerugiannya lebih besar. Nah ini yang harus kita pikirkan secara bersama. Sehingga pada kesempatan hari ini saya meminta, sampaikan ke Bu Menteri, berulang-ulang saya ngomong, lakukan analisis lingkungan, istilahnya audit atau apa terserah, itu bahasa birokrasi. Kemudian lihat
seluruh alam Indonesia secara komprehensif dalam setiap provinsi, dalam setiap kabupaten kota. Kemudian dari situ nanti dirumuskan bahwa kegiatan penambangan ini efek ekonominya apa, efek lingkungannya apa, dalam masa depan kerugiannya apa, kegiatan industri ini efek ekonominya apa, lingkungan apa, dalam masa depan kerugiannya apa, dibuat secara komprehensif. Silakan dibuat dalam anggaran yang memadai, cari konsultan yang independen yang bisa merumuskan itu semua, kemudian nanti pada akhirnya menjadi rekomendasi. Rekomendasinya adalah provinsi ini hutannya sudah surut, tidak boleh lagi ada alih fungsi. Setelah itu dirumuskan di dalam tata ruang, dan tata ruangnya umurnya harus panjang, 100 tahun bila perlu, 200 tahun, dan dikunci oleh pemerintah pusat, sehingga pergantian menteri, pergantian kepemimpinan di negeri ini tetap siapapun harus tunduk pada satu aturan, menjaga dan merawat alam. Ini penting. Dirjennya mau siapapun, tetap kebijakannya itu. Menterinya siapapun, tetap kebijakannya itu, karena kita sudah punya piranti undang-undang yang memadai. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan rapat dengar pendapat dengan para pejabat eselon 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dan untuk mangrove ini saya tegaskan kemarin lagi, Kementerian KKP juga ada mangrove. Daripada proyeknya dipecah-pecah, menurut saya dibikin satu-satu selesai. Kerusakan mangrove di provinsi mana? Beresin oleh Kementerian Lingkungan, satu provinsi. Nanti tahun depan geser lagi provinsi lain, tahun depan geser lagi provinsi lain. Karena kebiasaan proyek yang dipecah-pecah sulit pengawasannya, sulit pengendaliannya, habis di ongkos. Tapi kalau satu ini, tahun ini besok selesai, tahun ini besok selesai, sehingga dalam 5 tahun minimal ada 5 provinsi yang mangrove-nya selesai. Lebih baik dibanding dengan terpecah-pecah, lebih susah gitu. Memang pecahan-pecahan itu lebih gampang, dibikin 200-an, mudah mengendalikannya, tapi tidak terasa dan tidak terlihat. Silakan Bapak tidak usah terlalu panjang menjelaskan dengan rumusan teori yang panjang, karena hutan itu bukan dalam kertas, tapi hutan itu di hamparan tanah. Dan lingkungan hidup bukan di laptop, lingkungan hidup adalah pada lingkungan hidup kita. Prinsip-prinsip dasar kita nggak usah panjang ngomong, yang penting hutan jagain, lingkungan hidup bersihin, itu aja. Waktu itu kita pernah kunjungan ke NTT, saya nitip pesan itu para penjaga honorer, yang penjaga komodonya mohon diperhatikan honorariumnya, karena meninggalkan keluarga kemudian melakukan sesuatu yang beresiko. Mohon, karena dan baju seragamnya, kelengkapannya mohon diperhatikan. Mereka gajinya 2 juta ya. Ya, setuju. Itu mohon diperhatikan biar kedengeran nih, Komisi 4 udah ngomong. Kalian sudah saya sampaikan. Kalau tidak dilaksanakan dosanya bukan di saya loh, di kementerian. Pokoknya para tenaga THL yang honornya 2 juta itu perhatikan seragam dan kesejahteraannya. Setuju nggak? Oh. Kesejahteraannya. Honornya jangan terlalu kecil, 2 juta nggak cukup. Kita rapat aja nggak segitu, lebih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Ini rapat tercepat dalam sejarah Komisi 4. Dan titip pesan Komisi 4, perhatikan seluruh tenaga honorer di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia, ya kan, agar kesejahteraannya meningkat, kelengkapannya meningkat, seragamnya meningkat. Itu pesan Komisi 4 DPR RI. Terima kasih. Kita penekanan kita sudah berapa kali sampaikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengirimkan data pelepasan hutan 15 tahun terakhir. Boleh Pak? 15 tahun terakhir mohon diumumkan kepada publik, sehingga publik bisa melihat secara transparan. Saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, jaga hutan, jaga alam, jaga lingkungan, sebagaimana kita menjaga kekasih kita masing-masing. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dengan alhamdulillahirabbil alamin, rapat saya nyatakan ditutup.